Ya pasti kami akan terus melakukan ekspansi ya, membuka restoran-restoran yang baru ya, mudah-mudahan ada yang buat sesuatu yang memang sesuatu yang lama, berdiri lama, mungkin ada semacam perasaan yang kehilangan kali nantinya, karena saya dengar-dengar udah 30 tahun ya. Mei 2020. Suasana restoran cepat saji McDonald's Sarina terasa berbeda dari biasanya. Halaman parkir McDonald's Sarina tidak banyak dipenuhi mobil. Namun, juga dikerubungi pengunjung yang berfoto-foto di depan McDonald's Sarina. Bukan tanpa alasan masyarakat berdatangan dan berfoto di depan McDonald's. Restoran cepat saji yang berdiri sejak 1991, yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, harus tutup. Penutupan ini seiring dengan renovasi dan perubahan strategi bisnis Sarina. karena gedung Sarina ini akan direnovasi oleh manajemen Sarina. Jadi kami diminta untuk mengosongkan tempat ini. Iya, kita akan mengikuti, kita patuh lah dengan permintaan tersebut. Kabar tutupnya gerai McDonald's Sarina menyita perhatian pelanggan setia, termasuk Monica Silitonga yang pernah bekerja di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat selama 15 tahun. Sehingga tak heran, Monica sering menjadikan gerai McDonald's Sarina sebagai tempat berkumpul dengan koleganya. Termasuk pernah merayakan ulang tahun sang buah hati di tempat itu. Sangat disayangkan ya, maunya jangan ini yang ditutup gitu loh. Ini kan mungkin ini kayak old kayak ada kan old city gitu ya. Ini adalah salah satu mungkin tempat tertua kali ya, yang orang-orang bilang Sarina gitu, siapa sih yang nggak tahu orang Jakarta Sarina gitu. Saya memang di Bekasi tapi jauh-jauh ke sini hanya untuk berfoto, nggak mau besok kan tutupnya ya, nggak mau hilang, maunya dicekrek sekali aja di sini. Karena dari dulu kan nggak pernah berfoto, nggak pernah tahu. Waktu bom di sini aja kita sedih banget gitu ya, takutnya pada gimana gitu. Selain Monica, Rifki yang juga pelanggan setia datang 1 hari menjelang tutupnya gerai McDonald's Sarina. Rifki punya kenangan tersendiri dengan McDonald's Sarina karena lokasi strategis untuk berkumpul. Banyak ya, dulu aku kantor di sebelah, tiap kali meeting kesini, breakfast, lunch juga pernah, atau lagi main-main juga, hangout juga kesini juga. Biasa sih kumpul hari Sabtu, kalau nggak hari Minggu makan siang, itu aja sih. Pihak McDonald's Indonesia menerima surat dari manajemen Sarina pada 30 April 2020 yang berisi permintaan untuk segera menutup operasional McDonald's Sarina. Namun pihak McDonald's Indonesia meminta kelonggaran kepada manajemen gedung Sarina. Hingga akhirnya disepakati pada tanggal 10 Mei 2020
McDonald's pertama di Indonesia ini harus mengakhiri kisahnya untuk selamanya. Semua bermula pada tahun 1948. Dua bersaudara, Dick dan Meg McDonald, memperkenalkan Speedy Service System yang menjadi prinsip dasar restoran cepat saji modern yang mereka dirikan di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pada 15 April 1955, Ray Kroc membeli lisensi dan saham waralaba McDonald's dari Dick dan Meg. Ray berhasil memperluas jaringan gerai ke semua negara di penjuru dunia. Hidangan utama dari restoran ini adalah hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan, serta hidangan lain yang disesuaikan di setiap negara. Namun baru 36 tahun setelahnya, restoran cepat saji McDonald's masuk ke Indonesia. Tepatnya pada 23 Februari 1991. Restoran McDonald's pertama di Indonesia ini berdiri di Gedung Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Waralaba McDonald's pertama di Indonesia ini merupakan milik PT Bina Nusarama di bawah pimpinan pengusaha Bambang Rahmadi. Berbeda dari restoran McDonald's di negara lain, McDonald's di Indonesia menjual ayam goreng dan nasi. Pada 3 Juni 2009, hak kepemilikan pun berpindah ke PT Rexo National Food. Persis pada 1 Oktober 2009, gerai McDonald's berubah nama menjadi Tony Jack's Indonesia. Keberadaan Tony Jack's Indonesia tidak berlangsung lama. Tahun 2011, McDonald's kembali merebut kepemilikannya melalui proses tender. McDonald's Sarinah merupakan cikal bakal lahirnya McDonald's seluruh Indonesia. Akhirnya, 10 Mei 2020, McDonald's Sarinah harus tutup pintu selamanya. Seiring dengan rencana revitalisasi Gedung Sarinah sebagai ruang pamer produk-produk UMKM. Selama hampir 30 tahun keberadaannya, McDonald's Sarinah juga menjadi saksi bisu beberapa peristiwa dan momen bersejarah. Pada 1996, petinju legendaris dunia Muhammad Ali pernah singgah ke gerai McDonald's Sarinah di sela-sela kunjungannya ke Indonesia untuk misi kemanusiaan. Saat itu Muhammad Ali menraktir sekitar 100 orang warga Jakarta. Tahun 2013, kawasan Sarinah diterjang banjir hingga kurang lebih 50 cm. Banjir ini merupakan kali pertama setelah sekian lama kawasan Ring 1 tersebut tidak dilanda banjir.
14 Januari 2016, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bom pertama meledak di gerai Starbucks, Gedung Menara Cakrawala. Gedung ini tepat berada di seberang McDonald's Sarinah. Selang 20 menit kemudian, pos polisi Sarinah diserang bom hingga menewaskan 3 teroris dan melukai 1 polisi. 22 Mei 2019, aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu yang terletak di seberang McDonald's Sarinah berujung kerusuhan. Januari 2020, hujan deras kembali menerjang kawasan Sarinah hingga aktivitas daerah tersebut nyaris lumpuh. Ya pasti kami akan terus melakukan ekspansi ya, membuka restoran-restoran yang baru ya, mudah-mudahan ada yang Minggu 10 Mei 2020. Inilah hari terakhir McDonald's Sarinah beroperasi. Baru pukul 4 sore, McDonald's Sarinah sudah dipadati pengunjung. Antrean pengunjung mengular hingga keluar gedung. Di halaman parkir dekat papan nama Sarinah juga dipenuhi pengunjung yang berfoto-foto. Para pramusaji tetap melayani pelanggan dengan sabar dan ramah. Meski ada antrean untuk memesan langsung di kasir, pemesanan makanan juga dilakukan dengan sistem jemput bola. Jelang penutupan gerai, mesin pemesanan menu makanan sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Tidak hanya melayani pelanggan yang ingin memesan makanan, para karyawan pun membantu pengunjung yang hanya ingin berfoto-foto. Pelanggan juga bisa membubuhkan tanda tangan serta pesan dan kesan di papan tanda tangan yang sudah disediakan. Jelang malam, antrean semakin ramai. Salah seorang karyawan mengucapkan salam perpisahan. Selamat sore. Untuk seluruh pelanggan setia McDonald's Sarinah, kami mohon untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk kedatangannya di McDonald's Sarinah. Hari ini adalah hari terakhir kami. Sampai jumpa di McDonald's lainnya. Terima kasih kepada seluruh pelanggan setia McDonald's Sarinah. Kami mengerti ini adalah momen yang sangat berarti bagi kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk bergantian dengan pelanggan yang masih menunggu di luar. Terima kasih. Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, antrean terpaksa di-stop. Ini berarti McDonald's sudah tidak menerima pesanan lagi. Pelanggan terakhir hari itu beroleh hadiah dari McDonald's Indonesia. Lagi kami ucapkan terima kasih karena telah menjadi pelanggan terakhir McDonald's Sarinah. Tepuk tangan.
pasti kami akan terus melakukan ekspansi ya, membuka restoran-restoran yang baru ya, mudah-mudahan ada yang bisa meskipun dari sejarahnya mungkin tidak bisa tergantikan, tapi kita bisa menciptakan momen-momen yang baru dengan restoran McDonald's yang lain. Ya, saya sih terima kasih untuk semuanya, kepada customer-customer yang sudah ikut membesarkan McDonald's Sarinah, yang sudah menciptakan berbagai macam berjuta kenangan indah bersama McDonald's Sarinah. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di restoran McDonald's yang lain. Detik-detik penutupan pun mulai terasa saat karyawan menutup tirai dan mengunci pintu McDonald's. Pukul 22.05, McDonald's resmi ditutup dengan diiringi sambutan dari pihak McDonald's Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian dari McDonald's Sarinah. Terima kasih telah berbagi cerita dan kenangan bersama kami. Dan kita untuk mengunci pintu Sarinah sebagai tanda Buat sesuatu yang memang sesuatu yang lama, berdiri lama, mungkin ada semacam perasaan yang kehilangan kali nantinya, karena saya dengar-dengar udah 30 tahun ya. Sebagai salah satu ikon bersejarah di Jakarta, gerai McDonald's seperti monumen kenangan bagi warga. Terlalu banyak kenangan yang mereka simpan tentang tempat ini. Tak terkecuali Suci Latinka, Associate Director Communication McDonald's Indonesia, yang menjadi McDonald's Sarinah sebagai tempat berkumpul bersama temannya semasa ia kuliah. Kalau secara pribadi, ya saya mengenal ini dari tahun 91 ketika saya masih mahasiswa waktu itu. Pertama kali buka, ada antrian panjang ya, jadi saya juga sama teman-teman rame-rame ke sini, ngantri rame-rame gitu ya. Ngantri pengen ngerasain burgernya McDonald's gitu ya, waktu itu belum pernah merasakan burgernya McDonald's ya di Indonesia maksudnya. Nah, jadi ya ikutan ngantri juga. Kemudian ya dulu happening, dulu juga apa sih namanya, waktu anak saya kecil juga ulang tahun di sini gitu ya. Jadi ya banyaklah kenangan dengan McDonald's Sarinah ini. Sepasang sejoli yang masih belia, Sela dan Helmi, menjadikan McDonald's Sarinah sebagai tempat berjumpa dengan pasangan. Mereka pun sempat mengenang kejadian bom di Sarinah. Waktu itu pas pengoboman itu sempat pengen kesini, cuma nggak jadi gitu sih. Aku waktu SMP dulu, itu kejadiannya SMP, pas aku masih SMP, itu sempat mau ke MC di Sarinah. Teman-temanku ada di sini semua, kecuali aku sama satu orang lagi karena kita belum datang. Terus mereka ada di sini, dia nggak bisa keluar gitu-gitu. Itu ceritanya sedih banget sih. Sampai akhirnya MC ini boleh buka lagi pas pengeboman itu, baru kita kayak jadi senang lagi karena lantai 2-nya MC di Sarinah itu kayak nggak bisa dilupain aja buat kita.
Banyak kenangan yang tersimpan pada restoran McDonald's Sarinah, membuat pelanggan ingin gerai itu tetap ada. Biasanya Nggak akan McD ya kan tergantikan. di sini, jadi tempat lain kayak kurang aja gitu, kayak ada yang kurang. Buat sesuatu yang memang sesuatu yang lama, berdiri lama, mungkin ada semacam perasaan yang kehilangan kali nantinya. Karena saya dengar-dengar udah 30 tahun ya. Jadi mungkin ini sesuatu yang secara perasaan mungkin ini juga sangat mempengaruhi kali ya. Karena ini benar-benar di pusat kota banget, jadi sesuatu yang ya ikonik lah menurut saya, McD-nya sendiri. Semangat Bob dan tim Sarinah! dan menyampaikan kepada saya. Perasaan sedih sih pasti ada ya, karena ya ini adalah McDonald's pertama di Indonesia. Kemudian banyak sekali cerita yang ada di sini gitu ya, ini kenangannya panjang sekali, hampir 30 tahun. Tapi tentu saja kami tetap harus melakukan ini, dan ini bukan akhir dari segalanya, karena kita juga punya banyak sekali rencana untuk membuka di lokasi-lokasi yang lain. Gitu. Jadi ya life goes on gitulah ya, kira-kira seperti itu. Namun ini bukanlah akhir dari segala. Malam itu, Minggu 10 Mei 2020, Ronald McDonald's yang sudah menemani selama hampir 30 tahun di Sarinah harus pamit. Meski gerai itu tutup selama-lamanya, kenangan akan tempat itu tidak pernah lenyap dari benak pengunjung setianya.